Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yaitu Fikri Maulana Ibrahim dan saya sendiri Nurul Fatihah akan mempresentasikan materi tentang MBA dan hak-hak anak di luar nikah. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan disampaikan oleh saya. Apa itu MBA? MBA adalah singkatan dari Married by Accident atau dapat diartikan sebagai menikah secara tidak sengaja. Istilah ini bisa dibilang cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya pada kalangan remaja. Ada banyak sekali pendapat-pendapat tentang pengertian MBA ini, yaitu ada yang menyebutkan hamil di luar nikah, hubungan di luar nikah, dan lain sebagainya. Sebenarnya semua pengertian di atas itu benar. Jadi MBA adalah pernikahan yang terjadi akibat adanya hubungan yang dilarang yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pria dan wanita, tanpa adanya status yang sah. Kasus MBA ini memang bisa terjadi kepada siapa saja, akan tetapi kebanyakan kasus ini dialami oleh para remaja. Sehingga banyak sekali faktor yang mendorong para remaja hingga dapat terjadinya married by accident. Pergaulan bebas yang merambak di kalangan remaja menjadi awal dari terjadinya MBA ini. Sifat yang melekat pada diri remaja untuk selalu mencoba hal yang baru membuat para remaja tidak berpikir panjang dan tidak memikirkan hal yang akan terjadi selanjutnya. Mayoritas married by accident di Indonesia berasal dari kalangan remaja. Jadi remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan yang sangat pesat mulai dari fisik, psikologis, maupun intelektual. Masa remaja adalah masa yang dimana sifat keingintahuan yang tinggi, menyukai petualangan, dan berani mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan risiko yang akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu faktor terjadinya MBA. Faktor terjadinya MBA ini ada 4. Yang pertama, married by accident bisa terjadi karena peranan orang tua yang belum maksimal dalam mengawasi anaknya. Jadi, peran orang tua untuk saat ini tuh sangat berpengaruh sekali atas pergaulan anaknya, apalagi di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini gitu. Orang tua tuh harus sangat ekstra untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya. Yang kedua yaitu kurangnya pendidikan agama bagi para pelaku MBA. Karena orang tua zaman sekarang itu lebih condong atau lebih mementingkan anak-anaknya untuk mengikuti les seperti les bahasa Inggris, les matematika, les musik, dan lain-lain, itu dibandingkan belajar dengan ilmu keagamaan. Para orang tua itu ingin anaknya lebih menonjol di bidang akademik dibanding dengan keagamaan. Dan tanpa sadar, pendidikan agama yang mereka anut saat ini tuh sangat kurang. Dari kurangnya pendidikan agama dari keluarga akan berdampak dalam kehidupan sosial mereka. Contohnya, pada saat ini kita sering melihat anak gadis yang pakaian itu sangat seksi atau tidak pantas dilihat gitu, dan mengundang hasrat lelaki. Jadi dari sini saja sudah kita lihat bahwa pemahaman mereka akan agama masih sangat kurang. Bagaimana mereka tahu kalau MBA itu salah satu dosa yang paling besar dalam agama mereka. Yang ketiga yaitu orang tua memberikan kebebasan yang terlalu besar. Contohnya seperti membebaskan anak nonton TV atau main gadget gitu. Yang terakhir yaitu
Married by accident dilakukan atas dasar kemauan satu sama lain. Karena kurangnya restu atau dukungan dari orang tua atas hubungan yang sudah dijalani si pelaku ini, sehingga dengan cara melakukan seks hingga menyebabkan MBA itu agar mereka memperoleh restu dari orang tuanya. Jadi zaman sekarang ini banyak anak itu melakukan seks hanya untuk direstui hubungannya oleh orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu dampak buruk dari MBA. Ada 3. Yang pertama, rasa malu. Jadi rasa malu yang timbul dapat menimbulkan frustasi bagi si pelaku yang dapat mendorong tindakan bunuh diri jika tingkat frustasinya ini sudah sangat tinggi. Yang kedua yaitu dikucilkan. Efek pengucilan ini membuat si pelaku merasa tertekan dan akhirnya memicu tindakan-tindakan lain seperti stres dan lain-lain. Yang ketiga yaitu KDRT. Jadi kenapa KDRT termasuk akibat dari MBA? Yaitu karena adanya ketidaksiapan dari si pelaku untuk menjalani kehidupan rumah tangga sehingga terjadinya konflik KDRT. Yang selanjutnya yaitu hak-hak anak di luar nikah. Pandangan Islam tentang hak anak di luar nikah. Konsep umum Islam mengenal 2 status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak yang sah dan anak zina atau anak yang tidak sah. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan oleh pernikahan yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya, sedangkan anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Anak dari perbuatan zina secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Jadi anak tersebut dinamakan dengan anak li'an, atau dalam kitab fikih yaitu anak zina, adalah hasil perbuatan zina. Kemudian anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya, secara otomatis anak tersebut berhak mempunyai nasab dengan ayah dan ibunya. Nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali dengan sebab kelahiran sejati yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Nurul. Kemudian yang selanjutnya yaitu hak-hak anak di luar nikah. Ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima ahtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allaha ghafurur rahim. Al-ayah, yang artinya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagian saudara-saudaramu seagama yang maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosamu apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-5. Kemudian pandangan ulama tentang hak di luar nikah. Imam An-Nawawi berpendapat sesungguhnya hukum anak lahir hasil zina adalah hak li'an, karena ketetapan nasabnya adalah nasab ibunya, bukan dengan nasab bapaknya, maka status hukumnya adalah anak li'an. Kemudian dari Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat jika anak itu lahir setelah 6 bulan dari perkawinan ibu bapaknya,
maka anak-anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum 6 bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja. Pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanaifah yang mengatakan bahwa anak lahir di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah apapun kondisi kelahirannya. Selanjutnya yaitu beberapa peristiwa yang memungkinkan terjadinya anak di luar nikah. Yang pertama, ya, apabila seorang anak lelaki dan perempuan berzina dan tidak mengerti tentang balasan zina, dalam Islam kemudian hamil, seorang anak di luar nikah tersebut dinasabkan kepada ibunya dan tidak dihakkan kepada pria yang menzinahi ibunya atau bapak zinahnya. Maka hubungan hak antara seorang anak di luar nikah dengan bapaknya terputus. Kemudian yang kedua, apabila seorang istri berzina, baik diketahui suaminya atau tidak, kemudian dia hamil, maka seorang anak di luar nikah yang dilahirkannya itu dihakkan kepada suaminya, bukan kepada pria yang menzinai dan menghamili, dengan kesepakatan para ulama berdasarkan sabda Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak di luar nikah itu haknya pria yang memiliki tempat tidurnya. Bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun atas seorang anak yang anak di luar nikah tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 6749 dan Muslim bab 4 171. Dan yang ketiga, apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil, bolehkah ia dinikahi oleh pria yang menghamilinya? Dan kepada siapa dihakkan seorang anak itu di luar nikah? Jawabannya boleh. Boleh dia dinikahi oleh pria yang menzinahinya dan yang menghamilinya dengan kesepakatan ijma para ahli fatwa, sebagaimana yang digagaskan oleh Imam Ibnu Abdil Bar yang dinukil dari Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Bari juz 9 halaman 157 di bagian kitab nikah bab 24 hadis 5105 halaman 9. Kemudian yang selanjutnya, pasal anak di luar nikah juga sudah dicantumkan di dalam undang-undang. Status anak yang lahir di luar nikah menurut Pusat MK nomor 48 PUU nomor 8 2012 tanggal 17 Februari 2012 adalah bahwa menurut pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, lembaran-lembaran negara RI nomor 3019 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Nun wal qalami wa ma yasdurun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.